Kamu sudah pernah kena alprazolam kan? Sudah. Oke. Menurutmu mana yang lebih hebat, alprazolam atau forgiveness terapi? Forgiveness terapi. Nah, di kali ini kita akan kembali bersama dengan orang yang sudah pernah sebetulnya saya nge-vlog bersamanya di video sebelumnya, tapi itu adalah video di mana orang ini masih berada di hari ke-11 UMP. Namun, hari ini kita akan kembali berdiskusi dengan orang yang sama di hari terakhir bersama UMP. Kalau sebelumnya membahas terkait dengan perkembangan keadaan yang sudah membaik dalam waktu 11 hari atau 10 hari, sekarang kita nggak lebih fokus ke sana karena udah konsisten perbaikannya. Kita akan bertanya untuk hal-hal yang lebih luas lagi terkait dengan itu. Nah, ini adalah momen pertanyaan sebelum saya akan menguji sidang terakhir. Saya atau enggak dia dapatkan sertifikat sebagai peserta terbaik di UMP. Dan ini adalah Ica Narayani. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam Dr. Dino. Salam sehat, salam bahagia. Oke. Nah, Ca, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan terkait dengan setelah menjalani 1 bulan di UMP, apa kesan yang kamu dapatkan? Kesan saya setelah belajar di UMP adalah yang pertama, saya menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang baru, pribadi yang luar biasa menurut saya, luar biasa dalam arti dalam pola pikir saya yang jauh lebih berubah, di mana dulu saya mempunyai labeling seseorang yang destruktif, yang di antaranya pendendam, pemarah, trauma, bahagia saya itu karena orang lain. Sekarang semuanya alhamdulillah dengan bergabung di UMP akhirnya saya bisa merubah menjadi sosok yang lebih konstruktif dalam merespon segala sesuatu di kehidupan. Saya sekarang lebih cenderung sabar, saya sekarang lebih cenderung, bukan cenderung, tapi saya sudah merasakan bahwa pembelajaran kehidupan itu memang harus dilatih melalui skill-skill, pengalaman, event yang datang, kita respon dengan pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga pada 1 bulan di UMP ini saya merasakan luar biasa. Saya menjadi seolah lahir menjadi sosok pribadi yang luar biasa, di mana lebih pemaaf, lebih sabar, lebih menerima segala sensasi pun yang datang dari baru sensasi anxiety pun bisa saya terima dengan lebih berdaya. Dan itu menurut saya sebuah perubahan yang luar biasa, walaupun sensasi itu kadang masih ada, tetapi itu adalah hal yang normal dan wajar, karena memang kehidupan itu pasti ada yang seperti itu. Tetapi yang saya soroti di sini adalah saya mampu untuk menghadapi itu lebih berdaya, dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih mengandalkan diri saya daripada orang yang di luar sana. Apakah di UMP ini adalah sesuai dengan ekspektasimu, di bawah ekspektasi, atau melebihi ekspektasi? Karena kan kamu datang join bertanya ke saya, bisa nggak telemedicine, kemudian join di UMP. Nah, tentu kan harapanmu adalah awalnya ya keluhanmu ada keluhan lambung, cemas, takut mati, takut segala macam. Nah, sekarang ini udah momen hari terakhir di UMP. Sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi? Sangat di luar ekspektasi. Sebenarnya saya juga tidak pengen keluar dari UMP, kok cepet banget sih 1 bulan. Karena jujur saja saya itu bergabung di sini itu mempunyai sebuah semangat atau spirit yang luar biasa. Jadi dari Dr. Dino yang selalu memberikan motivasi, memberikan challenge, itu semuanya menjadi pembelajaran. Jadi saya seolah-olah itu diajari hidup kayak gitu ya, diajari hidup lagi, maksudnya dalam arti pola pikir di sini. Jadi sangat luar biasa, dan saya memang pengennya sih belajar terus, tapi ternyata kata dokter harus pertemuan harus ada perpisahan, dan itulah yang dinamakan teori polaritas ya dok ya. Jadi harus menerima itu. Oke lah, bismillah. Semoga setelah dapat ilmu dari sini, saya bisa menerapkan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Nah, ini terkait dengan
masa lalu sedikit, tapi bukan tentang hidupmu, tapi tentang penanganan yang pernah kamu alami. Ada dua pendekatan yang pernah kamu jalani, dan dua-duanya itu memberikan suatu hasil kepadamu. Biological approach yang sebelum di UMP kamu mendapatkan penanganan dengan cara itu, ya, farmakologi, farmakoterapi sebagai solusi utama. Dan di UMP itu adalah mind body. Nah, jadi kita tidak bahas tentang sensasimu, kita bahas tentang sampah emosi, kita bahas tentang beban masa lalu. Sama sekali nggak membahas tentang lambung, nggak membahas tentang jantung, nggak membahas tentang cemas. Kita membahas tentang apa beban-beban yang menyebabkan timbulnya itu semua, sehingga bebannya diberesin, gejalanya hilang semua. Pengalamanmu, ya, kamu sudah berapa lama penanganan dengan farmakoterapi dan hasilnya kamu rasakan seperti apa, dan ini sebulan di UMP yang mengandalkan tentang kekuatan pikiran yang sebagai modal menyembuhkan tanpa obat sama sekali. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang dua penanganan yang pernah kamu alami selama ini? Iya, biological approach itu kayaknya sudah saya sudah kemana-mana dokter tahu. Jadi sebelumnya memang awal saya kena NC itu, ya memang penanganan saya hanya di lambung, karena saya beranggapan bahwa semua sensasi ini karena lambung saya, intinya kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti, tapi saya tahu kalau setelah saya browsing di browsing, memang saya di browsing mencari literatur bahwa oh ini saya terkena NC kayak gitu, dan saya tidak tahu. Kalaupun ke dokter itu pasti bilangnya ya kenapa stres, nggak usah stres, jangan stres. Itu terus yang diucapkan. Ya saya juga nggak pengen stres sebenarnya, dan saya juga nggak tahu apakah saya stres sih, kayaknya saya juga enggak kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya minum obat, terutama ini karena memang kondisinya lambung ya, kalau di saya itu lambung yang lebih dominan. Jadi walaupun saya minum obat-obat lambung, sensasinya juga ini, tapi yang tidak ada perubahan terhadap NC saya tetap menjadi-jadi kayak gitu. Bahkan ke dokter psikiater juga dikasih obat dan bilangnya oke, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu sendiri kayak gitu. Saya sih pingin kayak gitu, cuma nggak bisa. Caranya gimana sih sebenarnya caranya itu kayak gitu, untuk bisa mengendalikan semuanya ini, perasaan saya, ketakutan, kecemasan yang berlebih itu gimana kayak gitu. Tapi dari semua dokter yang saya datangi nggak ada yang bisa memberikan jawaban itu. Nah, akhirnya datang ke UMP, disinilah saya ditunjukkan sebenarnya permasalahanmu itu tidak melulu hanya soal keluhan, tetapi adalah keluhanmu itu karena memang ada problem sampah atau masalah dari masa lalu kamu yang belum selesai, sehingga kalaupun kamu mau shopping dokter kemanapun, ya akan tetap seperti itu, karena yang kamu obati hanya asapnya, maksudnya hanya efeknya, tanpa kamu mengobati apa penyebabnya itu. Nah, disitulah saya di UMP ini diberikan sebuah penanganan yang lebih tidak biological approach ya, jadi tidak berhubungan dengan biological, tidak obat, tetapi lebih ke mind body. Bagaimana kita mempercayai tubuh kita bahwa tubuh kita itu adalah obat untuk kita sendiri. Tuhan sudah memberikan obat yang kuat di dalam diri kita, dan itu tergantung skill kita melatih untuk bagaimana kita bisa mengandalkan diri kita. Nah, di sini memang berbeda sekali saya yang seorang akademisi dengan selalu berpikiran logika bahwa penyakit itu ya obat kayak gitu. Tapi di sini saya diyakinkan di UMP ini bahwa apa yang kamu pikirkan itu tubuhmu akan bereaksi seperti itu. Jadi sensasi yang muncul itu pisahkan, itu sensasi yang ada itu adalah karena memang beban masa lalu kamu. Makanya disitulah saya belajar memang menjadi seseorang yang akhirnya, oh iya ya, ternyata selama ini pola pikir saya salah. Selama ini saya beranggapan bahwa penyakit saya itu ya karena tubuh saya. Kasihan tubuh saya salahkan terus, kasihan dia. Tapi ternyata selama ini yang salah itu adalah pola pikir saya, yang tubuh saya sudah limit menanggung semua masalah saya, akhirnya memunculkan alarm, dan saya nggak menyadari itu, justru saya menyalahkan dia, oh kenapa sih tubuh kamu harus kayak gini terus. Dan disinilah saya diajari tentang, hey stop, tubuh kamu itu sudah luar biasa, tubuh kamu itu kuat, yang salah itu adalah pikiran kamu. Jadi ya memang berubah, dan saya sangat ekspektasi saya sangat luar biasa di UMP dok, luar biasa sekali. Akhirnya saya tahu kalau sensasi itu adalah bagian, memang kehidupan ada seperti itu. Tapi bagaimana cara kita memang saya lebih di sini adalah saya lebih mengenal diri saya tahu bagaimana saya menghandle pikiran saya, menghandle tubuh saya, dan
saya sekarang itu lebih mencintai diri saya. Love self itu, aduh, sekarang saya lebih kayak dulu nggak kenal Ica, sekarang oh saya tahu ini diri saya kayak gitu. Oke, tadi kan kamu mengatakan gejala yang dominan lambung, tapi kan gejala yang lain takut matinya tetap ada. Iya, kalau dulu kalau setiap lambung bereaksi, wala takut mati dok. Jadi efeknya takut mati, takut keluar. Kalau keluar kenapa takut, bahkan antri takut. Aduh, pokoknya takut semuanya, terlalu overthinking kayak gitulah. Oke. Nah, kamu sudah pernah kena alprazolam kan? Sudah. Oke. Menurutmu mana yang lebih hebat, alprazolam atau forgiveness terapi? Forgiveness terapi, jelas forgiveness terapi, dan saya sudah membuktikan itu. Alprazolam saya mendal. Saya alprazolam, jujur dok, alprazolam itu sampai saya sama dokter gini, dok, ini tuh apaan sih dok obatnya? Kok saya membuat hanya tidur aja, isinya tidur. Jadi saya itu protes karena nggak bisa beraktivitas, hanya tidur ngantuk kayak gitu. Toh akhirnya mengganggu aktivitas, dan setiap bangun juga tetap cemas, nggak ada yang ini. Jadi masalah tetap nggak lepas. Masalah tetap nggak lepas, cuma enjoy aja tidur kayak gitu kan dok. Habis-habis tak bangun-bangun, aduh inget lagi. Nah, kamu sendiri merasakan sebelum di UMP dan sesudah di UMP itu hal yang terasa sama sekali apa? Saya menjadi sosok yang sangat berubah secara pola pikir. Itu yang luar biasa. Kemudian obat lambung saya hanya di tas. Jadi dia hanya di tas. Jadi itu sudah lama, sebulan saya nggak beli obat lambung itu. Jadi ya karena saya mengalami, kalau setiap muncul sensasi saya berpikir ini masalah apa ya? Ada masalah sampah apa ya? Kayak gitu. Kalau sudah saya selesaikan, kalau memang masih ada sensasi ya saya nikmatin. Oh, ini mungkin dari sisa itu. Jadi ya udah menikmati aja. Karena tubuh saya saya lebih mengenal aja tubuh saya. Itu terkait dengan sensasi. Dulu begini, sekarang begini. Bagaimana dengan kehidupan? Kalau dengan kehidupan, wah ini luar biasa dok. Dok, iya ini luar biasa karena dokter adalah orang yang saya telepon terus untuk curhat ya dok. Kalau kehidupan pribadi saya, itu tuh yang sangat saya rasakan adalah saya digempur dengan berbagai masalah. Ibaratnya saya harus bekerja, misalnya harus bekerja, harus menyiapkan ini, tapi datang masalah sebelum itu di mana saya harus tetap fokus untuk menghandle semua itu, saya bisa. Jadi saya siap walaupun tiba-tiba ada event yang mengoyak hati, ibaratnya mengoyak perasaan, tapi saya tahu cara bagaimana saya harus menyelesaikan itu. Itu sekarang, dulu? Iya. Aduh, dulu itu ya berceceran air mata lah dok kalau dulu. Sedikit kena demprat sedikit, kena omongan sedikit, kena ini kanan kiri langsung air mata yang turun. Oke. Itu kan versimu. Iya. Apa orang yang di sekelilingmu melihat dirimu? Kalau teman kerja itu melihatnya, katanya kalau teman kerja ngomongnya, oh sekarang Bu Ica lebih ini ya, lebih positif dalam hidup, maksudnya dalam ngomongnya juga lebih pede kayak gitu. Terus sepertinya juga tidak yang kayak dulu yang mau terus didengarkan kayak gitu ya. Kebetulan memang saya kan memegang sebuah jabatan, jadi agak perfeksionis kayak gitu. Tapi kata teman sekarang lebih santai, lebih bisa memahami dengan baik dan oke lah kayak gitu. Itu yang teman kerja. Terus kalau yang teman tidak bisa menyelaraskan tempo ibaratnya. Iya begitu. Sudah tahu menunda respon, kapan harus saya bereaksi, kapan saya harus mendengarkan, kapan saya harus tegas kayak gitu. Karena memang kebetulan saya bekerjanya itu dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pengetahuan dan cukup menguras energi dan emosi kalau saya tidak stabil. Karena misalnya pun saat kita rapat atau meeting atau apapun, pasti mereka orang-orang seperti ini itu mempunyai sebuah pandangan yang cukup kuat, mempunyai sebuah bagaimana mereka mempertahankan pendapat mereka. Kalau kita sendiri yang di sini yang memimpin tidak kuat juga, waduh luar biasa itu mentalnya. Jadi setelah ini saya belajar selaras menunda respon, selaras tempo itu memang
membantu sekali. Dan terakhir yang membantu adalah forgiveness, memaafkan. Jadi kamu merasa sudah bisa merubah ke posisi pelaku kehidupan? Saya pelaku kehidupan dong. Dan dulu saya dulu tidak, saya dulu berderai air mata. Korban kehidupan. Setiap mengingat masa lalu, aduh kenapa harus saya, kenapa harus saya, kayak gitu. Sekarang yang datang di kehidupan saya ya saya terima, ya ini bagian dari perjalanan hidup dan saya yakin apa yang ada di hidup saya itu adalah sesuatu yang memang Allah sudah pastikan saya bisa melewati itu. Kayak gitu. The last question, apa yang bisa kamu bagikan ke orang lain? Kalau yang selama ini masih biological approach, masih memisahkan antara beban masalah dengan keluhannya. Ini kan keluhanku cuma lambung, ini kan keluhanku takut mati, takut berita COVID. Nah, tapi itu tidak di upgrade-nya gitu. Cara menghadapi masalah itu nggak di upgrade-nya, cuman dia mau datang keluhannya hilang gitu. Kira-kira apa yang bisa kamu bagikan dari pengalamanmu yang berapa tahun? 2018? 2019. Kalau itunya sebelum itu sudah dok sebenarnya, tapi saya lupa tahun berapa, tapi mencetusnya di 2019 paling sampai ini. Oke, apa yang bisa kamu bagikan? Untuk orang-orang yang masih beranggapan bahwa anxiety itu adalah biological approach, jadi tidak ada pendekatan dari mind body kita, ya sebenarnya sampai kapanpun akan selalu seperti itu. Awalnya saya juga memang beranggapan bahwa rasa sakit atau sensasi yang muncul itu karena memang murni tubuh saya yang bereaksi. Jadi ya gitu. Kalau tadi gimana caranya ya harus melatih, harus mencari ilmu, mengupgrade ilmu. Terus di mana? Ya kalau saya boleh menyarankan jadi UMP di sini tepatnya kayak gitu ya. Karena memang. Tapi disclaimer lagi, kamu bukan endorse saya kan? Bukan. Saya juga khawatir endorse loh. Banyak orang yang menganggap bahwa ini di endorse nih gitu. Bukan, karena memang kebetulan alhamdulillah kayak. Ya saya juga awalnya nggak tahu, tapi karena memang saya mempunyai niat yang kuat untuk saya sembuh, dan saya juga selaku pelaku di mana saya itu juga bukan orang yang pikiran saya adalah pikiran yang logis, karena saya orang akademisi, saya jadi mengenal semuanya itu ya secara biologi kalau approach ya. Kuliahnya juga di kuliah kesehatan, jadi di sini tantangan saya itu sebenarnya adalah antara mengimani sebuah teori secara biologi dan mengimani sebuah pengalaman hidup yang memang tidak ada, yang ilmu di penelitiannya masih jarang, dan ini hanya di Dr. Dino yang saya temukan ini gitu. Jadi ya pesan saya sih silakan untuk terus mengupgrade ilmunya, terus mencari ilmu, karena di dalam kehidupan itu memang kalau Anda tetap berada pada posisi seperti ini, ya nggak akan pernah bisa menjadi seseorang yang baru kayak gitu ya. Tapi di saat kita mau berani dan mau untuk berubah, keluar dari zona keyakinan yang ternyata itu sebenarnya kesalahan, nah disitulah kita akan menemukan sebuah proses pengobatan yang sebenarnya. Jadi saya sih tidak menghakimi biological approach ya, karena memang sebelum ke UMP harus ada kepastian bahwa sebenarnya kita itu baik-baik saja, tetapi ternyata kita nggak baik kayak gitu. Secara medis kita baik-baik saja, tetapi secara psikologis kita ternyata nggak baik. Nah, disinilah ilmu yang bisa kita kembangkan, kita upgrade bagaimana teknik menghadapi kehidupan yang terus banyak stresor, sehingga kita menjadi orang yang lebih berdaya, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mempunyai kualitas bagus di luar. Seperti itu sih, Dok. Baik, terima kasih, Ica. Oke, dari apa yang kita bagikan, semoga ini bisa dibagikan nanti dan menjadi suatu inspirasi lagi buat orang lain. Terima kasih bergabung di UMP, ya. Kamu termasuk adalah yang terbaik dari sekian banyak yang terbaik join di UMP. Ya, tapi prestasimu yang 11 hari adalah yang pertama, ya. Jadi kalau beberapa orang ya lebih dari itu, tapi kamu yang 10-11 hari sudah bisa menjadi pengendali sensasimu, bukan dengan keluhan berapa bulan ya, tapi sudah bertahun, itu sesuatu prestasi. Sampai ada yang nggak percaya ya, Dok ya, sampai BA saya itu beneran NC apa enggak? Ya,
Oke, sekarang kita masuk ke ujian sebenarnya. Jadi sudah dibawa ketawa-ketawa, disuruh nangis lagi nih. Jangan, ujian kehidupan ini. Ini di ujian kehidupan. Kalau sama dokter sih mah nggak nangis-nangis lah, udahlah. Baik, ujian sidang kelulusan. Silakan dijawab. Kenapa ada orang yang saat meminjam uang baik sekali, namun saat ditagih hutang orangnya menjauh?